Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, ketemu lagi kita di kuliah pedagogi berbasis budaya ya, Bapak Ibu. Nah, Ya, bagaimana kabarnya untuk hari ini? Sehat semua kan ya? alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Untuk perkuliahan pedagogi berbasis budaya, untuk pertemuan sebelumnya, kan Bapak Ibu sudah berbagi ini ya, berbagi pengalaman, kemudian kita ngobrol-ngobrol terkait pembelajaran yang dilakukan di sekolah berbasis budaya. Ada yang dilakukan di sekolahnya, kemudian ada barangkali yang penelitian sebelumnya yang dilakukan waktu S1. Nah, Bapak Ibu terkait apa yang sudah dilakukan, kemudian kemarin kan saya minta untuk membuat ya semacam rancangan gitu ya. Kemarin jadi Iya. bikin belum kalau misalnya ada sebuah konteks apa gitu. Kan awalnya kemarin mau saya sajikan yang kalender itu ya, tapi ternyata kan tidak kalender Jawa, tapi tidak semua kan ada. Terus akhirnya kita bahas kalender gitu ya. Iya. Kalender secara umum. Oke, barangkali ada yang mau mempresentasikan hasil pekerjaannya. Saya buka share screen-nya ini sudah. Siapa dulu barangkali? Mau bentuknya seperti apa? Dipersilahkan, maksudnya baru rancangan oret-oretannya pun nggak masalah. Mau dibuat semacam modul ajar juga boleh. Mau dibuat apa? Ya sudah dibuat aja, barangkali bisa ditayangkan. Ada yang mau menayangkan? Adakah? Oke, ada? Enggak ada kah? Belum ada, Bu. Oh, belum ada, belum dibuat. Masih ragu yang akan mau dibuat ini, Pak. Oke. Saya juga jadi bingung mau bahas apa ya. Atau kita tayangkan hasil pekerjaan kakak tingkat aja yang sudah dibuat. Kita komentari ya. Yang pernah dibuat oleh kakak tingkat. Tapi kalau yang Jawa nggak pada familiar ya. Kebetulan kakak tingkat bikinnya kalender Jawa ini kebetulan. Tidak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa ya. Pernah dengar sedikit banyak udah pernah dengar gitu. Oke, baik. Saya carikan dulu yang mau saya pasang yang mana. Oh, ini enggak. Ini ya. Ya, ada beberapa ini saya bukakan beberapa dulu. Oke. Yang mana dulu ya? Yang ini dulu aja. Mana tadi? Ini yang saya share yang apa nih ya judulnya? Bentar.
Yang kelompok ini kakak tingkat yang Aku nggak mau. nih terlihat ya Bapak Ibu yang ini yang kelompok B yang kelas B221 terlihat. Terlihat, Bu. Oke, ini terkait kalender Jawa yang dibuat oleh kakak tingkat. Nah, di sini ada pekan atau minggu yang terdiri dari 5 hari. Ini ada disebut pasar kalau di orang Jawa pasaran gitu. Ada Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon gitu. Nah, ini hari-hari. Nah, ini di sini untuk kalau di Jawa memang ini untuk ada pelajarannya di pelajaran bahasa Jawa memang. Jadi di pelajaran bahasa Jawa itu bahasa Jawa di SD kelas 4 itu kalau di kurikulum sebelumnya bukan yang kurikulum merdeka ini diajarkan. Jadi begitu. Kemudian ada hari-hari pasaran begini. Jadi neptunya kalau minggu akad itu minggu itu neptunya 5, Senin itu Senin itu neptunya 4 dan seterusnya. Kemudian yang pasaran tadi Kliwon, Legi, Pahing, Pon, Wage itu ada neptunya sendiri. Nah, itu kalau di SD di Jawa memang diajarkan untuk siswa kelas 4 itu di pelajaran bahasa Jawa. Nah, itu penggunaan kalender Jawa pada pelajaran bahasa Jawa. Nah, dan di Jawa juga untuk hari apa namanya pasar tradisional itu ini pakai pakai ini. Jadi misalnya di pasar Sorobayan ya contohkan. Pasar Sorobayan itu di daerah Sorobayan di situ di salah satu daerah itu dia akan ada jual beli di pasar tersebut setiap Pon dan Kliwon. Jadi setiap Pon dan Kliwon itu pasar Sorobayan itu buka begitu. Kemudian di pasar Gumulan itu setiap Legi. Jadi setiap Legi itu pasarnya itu buka. Kemudian kalau pasar Mangiran setiap Wage dan Pahing gitu. Jadi memang terkait budaya yang ada di sekitarnya. Jadi pasarnya itu bukanya setiap hari apa gitu, setiap pasaran apa begitu. Itu ada. Kemudian juga bulan-bulan Jawa, di bulan-bulan Jawa itu kalau bulan Sura itu lamanya 30 hari. Ini bulan-bulan yang bulan-bulan Jawa yang barangkali kalau di tanggalan yang nasional agak berbeda ya. Sehingga kalau di Jawa ada penanggalannya itu yang nasional dan yang penanggalan Jawa itu gabung jadi satu begitu. Dijadikan satu. Nah, ini ada LKPD-nya dibuat begitu. Ini soalnya apa kok jadi ini? Oh iya, sekarang hari Senin, 5 hari lagi hari apa gitu ya. Kalau ini kan bisa Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, misalnya ngitung kayak gitu. Berarti 5 hari lagi hari apa? Sekarang pasarannya Pon, 7 hari lagi pasarannya apa? Nah ini kalau ini apa namanya pelajaran tidak hanya bahasa Jawa ya, ini campur-campur. Nah ini ada yang membuat seperti ini di kakak tingkat kemarin. Kemudian saya carikan lagi yang lain. Yang apa ya? Oh iya. Nah ini ternyata ada kakak tingkat yang mengkaitkan dengan matematika. Nah awalnya diberikan materi KPK FPB. Ya. Nah ini dicontohkan ayah membeli pakan ayam setiap 45 hari sekali dan pakan ikan setiap 60 hari sekali. Pada tanggal 1 Juni ayah membeli pakan ikan dan ikan bersamaan. Pada tanggal berapakah ayah akan membeli pakan ayam dan ikan secara bersamaan lagi? Nah itu. Tapi sebenarnya ini agak enggak kayak realita ya. Kalau beli pakannya apakah memang setiap 45 hari sekali terus satunya 60 hari sekali. Nah itu perlu di ini juga mungkin. Tapi untuk kasus apa namanya soal sebenarnya siswa bisa menyelesaikan ya, tapi memang untuk semacam realistisnya apakah memang membeli pakan itu setiap berapa hari sekali itu. Nah, itu perlu dipikirkan. Tapi ya nggak apa-apa ini anu ya namanya latihan ini. Nah, ini kemudian pengenalan kalender Jawa. Nah, ini dibikin di tanggal Masehi, tanggal Jawa, harinya, pasarannya. Merah ini yang di merah. Nggak tahu untuk belajarkan apa maksudnya kemarin ya. Nah, kemudian soal evaluasinya. Nah, ini tapi ini
Nah, ini soal evaluasinya kebetulan tidak dihubungkan sama itu tadi ya. Nggak ada hubungannya sama kalender tadi. Nah, mestinya ada hubungannya. Kalau memang bahasanya tentang kalender ya mestinya ada. Jadi bukan sesuatu hal yang gambling. Ini kan tadi bahasan kalender tiba-tiba soalnya bukan tentang itu ya. Beda ya. Oke, itu. Kemudian ada lagi barangkali. Saya share screen lagi. Oh, habis. Nah, ada nggak sih? Oke. Ada lagi yang membuat. Nah, ini disajikan gambar kalendernya. Pembelajarannya ini membuat RPP-nya ya, tapi ini belum pakai kurikulum Merdeka. Nah, ini pembelajarannya seperti apa. Nah, ini untuk pelajaran bahasa Jawa ya. Menggunakan kalender Jawa. Oh, ini matematika. Ada yang dimaksud KPK, menentukan KPK, dan seterusnya. Ini kalendernya. Menyusun apa yang tadi? Menyusun jadwal kegiatan, melingkari kalender Jawa, kan bisa membuat kegiatan rutin, dan seterusnya. Itu bisa dilakukan di sini. Barangkali yang dari yang sudah ini tadi, apa yang belum coba, yang bisa Bapak Ibu bayangkan untuk pembelajaran menggunakan kalender. Apakah harus kalender Jawa, Bu? Kebetulan untuk kasus yang mau kita bahas hari ini kan kalender ya. Saya utarakan kemarin bahwa kita Oke, akan membahas kalender begitu. Nanti kalau mau tidak bahas harus. wayang atau yang lain di pertemuan selanjutnya, maksud saya gitu kan kemarin kita memang mau bahas kalender untuk pertemuan ini kan. Di pertemuan Maksudnya kemarin. harus Jawa, Bu, atau Enggak. kalender biasa? Enggak. Kemarin kan Oh, iya, Bu. ya barangkali kalau di pertemuan kemarin menyimak kan di kalender karena ini kan bukan orang Jawa semua, jadi saya Iya, Bu. persilahkan kalau di pertemuan kemarin saya jelaskan bahwa boleh di kalendernya daerahnya masing-masing. Kemudian kemarin ada yang menjawab di daerahnya tidak ada kalender yang lokal, maka boleh kalender yang nasional. Nah, harapannya hari ini dipresentasikan rancangan pembelajaran menggunakan kalender itu apa. Seperti itu kalau tidak salah yang saya kemukakan kemarin. Mungkin kalau lupa bisa dibuka lagi di YouTube-nya. Makanya saya bikin rekaman dan saya kirim di di grup itu, barangkali kalau pas ada sesuatu hal yang lupa bisa diputar lagi bayangan saya seperti itu. Gitu ya. Jadi memang ya hari ini, besok mau membahas tentang apa nanti silahkan. Selesai dari sini silahkan mengusulkan mau membahas apa, nanti bisa Bapak Ibu bisa mengusulkan, kemudian Bapak Ibu membuat dan besok dipresentasikan begitu. Karena kita kan memang pedagogik berbasis budaya, jadi pembelajaran menggunakan budaya yang ada di sekitar Bapak Ibu. Nanti silahkan, barangkali nanti rancangannya tidak hanya sekedar dari kemarin kalau di kurikulum Merdeka ada modul ajarnya barangkali, atau dibuat semacam apa yang lebih luas boleh, atau kalau mau sekedar rancangan kecil pun nggak masalah, tapi membahas tentang materi yang Bapak Ibu pilih begitu. Karena kemarin belum ada yang dipilih, maka saya putuskan untuk saya berikan ke kalender begitu kemarin. Gitu? Saya, Bu, Oke. Gimana? mohon maaf belum bisa on cam, tapi Heeh. mau izin mempresentasikan. Oke, silahkan. Nah, untuk kalender di dalam pembelajaran PJUK saya pernah menggunakan kalender tersebut. Kalau dulu sebenarnya bukan kalender sih, Bu, saya lebih ke kardus, tapi kan ada juga kalender yang lebih tebal. Nah, itu digunakan untuk estafet. Nanti berkelompok, kemudian di satu kelompok akan diberikan 2 lembar kalender bekas, kemudian digunakan untuk estafet, Bu. Nanti caranya anak tersebut berkelompok mungkin maksimal 3 karena kalender kan besarnya terbatas, Bu. Jadi 3 kelompok, nanti setiap kelompok diberikan 2 lembar kalender dan cara melakukannya adalah dengan sistem balapan. Nanti dari garis start, anak harus berdiri di atas kalender dan ketika maju harus memindahkan kalender yang satunya. Seperti lomba 17-an kalau Bapak Ibu sudah pernah mengalami melihat seperti itu. Kalau dulu saya menggunakan kardus, tapi bisa diganti dengan kalender. Itu yang pertama, Ibu. Yang kedua, kalender
nya digunakan sebagai bahan pembuatan media pembelajaran bola. Nah, dulu saya pernah kertas bekas atau kalender bekas yang berbentuk kertas, bukan yang tebal itu, dibawa ke sekolah dengan plastik kresek. Nah, kemudian kalender tersebut atau kertas bekas tersebut diremas-remas dan dimasukkan ke dalam kresek dan dibalut menggunakan selotip sampai kencang. Nah, itu jadi bola untuk media pembelajaran. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Kartika. Ada temannya yang mau mengomentari terkait yang dipresentasikan Bu Kartika tadi? Berarti yang disampaikan Ibu Kartika tadi kayaknya kayak penggunaan kalender bekas jadinya kan, Bu? Ya, iya benar. Iya, Bu Susi. Iya, jadi kalau kalender yang Mengaitkan dimaksud di dengan sini materi kan, ya. iya, bukan sebagai materi. Iya, jadi mungkin kalau yang tadi nggak hanya kalender, mau kaleng, mau apa gitu bisa ya. Mau kaleng, mau dibentuk apa. Jadi kalau itu mungkin kurang pas kalau untuk ke pedagogi berbasis budaya ya. Jadi kalender di sini yang saya maksudkan kalender lokal, karena saya lihat kalender lokal itu sebenarnya ada banyak ya, nggak hanya di Jawa, makanya bayangan saya mungkin di Lombok atau mungkin di mana itu kan ada bayangan saya kemarin bisa disajikan kalender-kalender itu. Kalau saya mau ngambil contoh kemarin kan belum ada ide apa gitu. Kalau saya bilang ke semacam kentongan, tidak semua wilayah ada gitu kemarin bayangan saya. Sehingga kalau kalender itu biasanya kan di setiap wilayah ada apa namanya, ada gitu bayangan saya. Tapi ternyata ada juga yang enggak ternyata. Nah, jadi penggunaan yang dimaksudkan di sini adalah memanfaatkan budaya itu ke pembelajaran. Maka ada kalanya memang pemanfaatan budaya dalam pembelajaran itu menjadi konteksnya itu ada yang konteks semu dan konteks yang jadi konteksnya itu kadang ada sesuatu hal yang dipaksakan menggunakan budaya tapi sebenarnya tidak digunakan sebagai hal yang untuk dalam pembelajaran. Hanya semacam itu tadi kayak ya ini kan budaya, ininya kan kalender Jawa misalnya. Tapi untuk apa? Kan pemanfaatannya bukan sebagai media yang untuk di pedagoginya yang berbasis budaya tadi ya. Misalnya wayang, lah wayangnya diapakan? Apakah wayangnya itu misal, oh Bu, wayang misalnya. Tapi dari media wayang tadi ternyata wayangnya ditumpuk-tumpuk dalam kardus, bla bla bla, kemudian berapa banyak itu kan bukan menggunakan media wayang, bukan pedagogik berbasis budaya, tapi hanya menumpuk-numpuk wayang dikasih ke kardus. Jadi bukan memanfaatkan wayang dalam pembelajaran, kan beda ya. Sesuatu hal yang mungkin budaya, tapi pemanfaatannya ke pembelajarannya itu dimanfaatkan ke pembelajaran yang seperti apa, kan begitu. Nah, barangkali itu. Kalau dari kalender tadi, barangkali Bapak Ibu bisa memanfaatkan kalender tadi. Sebenarnya kalau di kelas bawah, kelas 1 itu juga sebenarnya bisa. Bapak Ibu bisa memanfaatkan kalender itu, misalnya ada kalender lokal, atau mungkin kalender yang lain yang enggak seperti yang kalender nasional atau apa, itu kan bisa misalnya menghitung ya. Pertama misalnya pengenalan angka, kan bisa di kelas 1. Ini loh angka 1, ini loh angka 2, ini loh 3 bisa. Membilang juga bisa kan? Kemudian mungkin setiap 5 misalnya KPK FPB tadi barangkali tidak mesti ini ya, tidak mesti tadi misalnya bisa dilingkari. Jadi kalau tadi kan kayaknya ini ya, setiap misalnya tanggal 1, 5 harinya setiap 5 hari itu di tanggal mana aja. Maka setiap 5 hari bisa dilingkari, setiap 5 hari dilingkari. Kemudian dengan 4, setiap 4 hari sekali dilingkari, sehingga nanti akan ketemu KPK 4 dan 5 misalnya. Jadi menggunakan kalendernya itu bisa bisa dengan seperti itu. Nah, itu contoh. Nah, apakah harus kalender? Enggak. Kemarin kan kita memang cari apa yang bisa harapannya semua mengenal dan semua ada di daerahnya itu ada, meskipun ada beberapa kalender-kalender lokal di daerahnya yang berbeda-beda dan ternyata kemarin ada yang tidak ada kalendernya gitu ya. Tidak ada kalender lokal maksudnya.
Oke, seperti itu. Iya, Nah, Bu. Sedikit menambah, Bu, boleh? silahkan Bu Vivi. Anje, mungkin ini tidak masuk dalam pembelajaran, tapi sepertinya saya pernah dengar kalau teman yang di Bantul itu setiap hari Kamis Pahing kalau tidak salah kan memakai baju adat ya Bu. Itu mungkin Iya. pembiasaan ya seperti itu. Dan untuk di Jawa kan mungkin bisa untuk menghitung hari baik, weton gitu ya Bu sepertinya. Iya, iya, iya Bu Vivi. Itu kemarin juga sudah sempat kita bahas sebenarnya. Jadi kemarin di siapa kemarin ya? Yang Pak Abdul ya kemarin ya? Atau siapa kemarin yang pembiasaan? Kita kan kemarin bahas ada pembiasaan-pembiasaan itu ya yang Ya Bu, ya Bu, belajar saya Bu. berbudaya ya. Ya. Iya, kemarin sempat kita bahas itu Bu Vivi. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Terkait penghitungan weton dan sebagainya juga sepertinya pas di pertemuan ke 1 atau 2 itu saya kasih contoh-contoh ini yang atau ke 1 yang contoh penerapan, apa namanya, penghitungan weton dalam pembelajaran. Tapi mungkin kalau yang itu ke SD nggak cocok ya. Kalau di Jawa itu ada memang, bener Bu Vivi ada, tapi kalau ke SD kayaknya nggak pas itu. Karena memang kan di SD kan nggak sampai ke sana, nanti ditakutkan, dikhawatirkan. Nah ini Bapak Ibu yang sangat penting adalah, jangan sampai kita memaksakan menggunakan budaya, tapi yang siswa itu nggak familiar, misalnya ke pembelajaran matematika. Yang ditakutkan adalah saat Bapak Ibu membelajarkan itu sesuatu hal yang nggak familiar, bukannya siswa itu makin mudah, tapi makin pusing. Nah, itu jangan sampai. Padahal kita harapannya kan, kalau memanfaatkan itu sebagai alat untuk pembelajaran kan harapannya untuk mempermudah, bukan membuat tambah pusing gitu ya. Nah, itu tadi, sehingga nanti agak hati-hatinya adalah memang kalau di level pembelajaran di SD itu kan kita memang harus kreatif ya. Itu saya rasa justru lebih paling sulit karena bagaimana sih kita merancang pembelajaran tapi yang mudah diterima untuk siswa. Nah, sedangkan kalau yang ada di budaya-budaya itu kalau kita cermati banyak budaya-budaya itu yang mestinya untuk level yang lebih tinggi. Kalau untuk dimasukkan ke kurikulum di SD, wah ini memilahnya ini mesti harus, apa ya namanya, harus hati-hati karena ya memang nggak semua bisa masuk ke SD dan barangkali nanti kalau Bapak Ibu mau memanfaatkan yang budaya bentuknya benda, nah itu yang benda, itu nanti Bapak Ibu mesti banyakkan adalah ke mana? Kebangun ruang, bangun datar. Nah, semua kenapa kebangun datar ya? Apakah nggak ada yang lain? Padahal ada banyak, begitu. Nah, kecenderungan kalau ke SD memang lebih kebangun datar ya, misalnya Bapak Ibu mungkin melihat si candi atau melihat, bangunan apa, relief-relief mungkin kalau di daerahnya mungkin di mana, eee, kerajaan mana yang zaman dulu yang itu kan mesti sebagian besar akan membawa ke mana kalau ke SD? Kan mesti ke bentuk geometris ya. Nah, kesulitannya di situ. Padahal sebenarnya itu ada beberapa hal yang, mungkin kalau ke tingkat universitas itu ada di histori matematika ya, di historinya di sana ada ternyata itu ada angka-angka Jawa, kan pengenalan angka kan nggak mungkin kita ajarkan di SD yang pakai simbol-simbol yang mungkin, di angka-angka Jawa di zaman kuno, kan nggak mungkin kalau ke matematika SD atau mungkin ke pembelajaran sejarah di SD, itu kan beda ya, kan kurikulumnya beda. Sehingga memang kita harus, jeli, kreatif untuk membawa ke pembelajaran di SD. Entah itu mau bentuknya itu ke bahasa Indonesia, ke PKN, mungkin ke IPS, atau ke matematika, atau ke yang lain. Nah, harus hati-hatinya di situ itu. Mungkin kalau tentang belajar, tentang budayanya oke ya. Jadi mempelajari budaya apa gitu kan semacam kayak hafalan-hafalan ya. Biasanya kan belajar misalnya, apa, misalnya kerajaan mana itu kan berupa hafalan-hafalan ya, misalnya nama rajanya dan sebagainya. Itu saya rasa masih bisa belajar tentang, di sejarah tadi ya, tentang budaya, tentang sejarahnya. Tapi kalau memanfaatkan dalam, untuk pembelajaran sesuatu atau belajar melalui budaya atau belajar dengan budaya, nah di situ yang harus hati-hati. Kalau belajar tentang budayanya kan bisa dibilang nanti ada itu dihafalkan kan gitu ya, kalau kalau sejarah kan gitu ya. Cuma kalau yang
dengan budaya dan melalui budaya. Nah, ini agak kita mesti harus hati-hati kalau mau ke SD. Nah, itu sesuatu yang krusial banget. Kenapa? Karena kalau kita salah mendesainnya, bukan menjadikan siswa kalau belajar dengan budaya dan melalui budaya harapannya kan lebih mudah. Nah, kalau kita salah memasukkan, bukan menjadi lebih mudah, malah menjadi semakin tambah pusing siswanya nggak jadi paham. Kayak tadi yang Bapak Ibu lihat mungkin, Pohon Kliwon, Wage. Nah, kalau Bapak Ibu yang di luar Jogja, yang bukan orang Jawa, kan mesti bingung, "Itu tuh apa sih?" Kan gitu kan. Nah, bayangkan anak-anak sekarang itu kan kadang ada beberapa yang nggak familiar ya. Nah nah saat itu dikasih dan mereka dipaksa untuk apalagi tadi ada neton-netonnya, nah mereka bukannya tambah dong itu, bisa tambah pusing dia ya kan. Karena informasinya tambah lagi sesuatu hal yang dia misalnya ditaruh di matematika, matematikanya aja udah pusing, dikasih materi lain lagi yang dia makin pusing. Sehingga bagaimana sih kita bawa yang di sekitar itu menjadi lebih mudah, bukan menjadi lebih susah, begitu. Nah, itu kreativitas semacam itu yang apa ya, membuat kita jadi gimana ya menyusunnya, gitu. Nah, dan itu tantangan besar ya, makanya kemarin itu saya lihat yang di kakak tingkat ini kemarin, eee, ada tadi yang nggak saya presentasikan itu ada bikin materi baru juga ada. Jadi ada perkalian gitu loh, kok jadi ada kali-kalian. Senin kali Wage loh, mana ada ya Senin kali Wage, kan nggak ada perkaliannya. Nah, itu malah bikin materi baru. Nah, itu nanti tambah pusing. Tolong jangan melenceng dari budayanya. Lah wong nggak melenceng dari budaya aja udah pusing, malah dibikin materi baru, itu kan tambah pusing begitu. Jadi harapannya nggak kayak gitu. Nah, itu Bapak Ibu kalau terkait kalender ya. Nah, kalau terkait yang lain barangkali boleh diusulkan besok mau bahas tentang apa, sehingga saat Bapak Ibu sudah siap besok bisa memperlihatkan atau misalnya nggak ada hal yang sama yang mau dibahas, boleh nanti nyoba bikin apa ya namanya yang di kreativitas Bapak Ibu mau di pembelajaran materi apa yang belajar melalui budaya dan belajar dengan budaya. Nanti boleh silahkan dibikin semacam modul ajar atau LKS atau apa gitu nanti dipersilahkan. Saya lebih, seneng kalau pakai budaya yang ada di daerah Bapak Ibu. Jadi enggak yang terus karena saya di Jawa terus Bapak Ibu bikin yang di Jawa, enggak. Justru nanti akan semakin beragam dan harapannya yang Bapak Ibu pakai itu bisa diterapkan di sekolah masing-masing begitu. Atau barangkali mungkin suatu saat tertarik untuk bikin tesisnya begitu, untuk tesisnya ke sana. Oke, sekedar informasi saja, barangkali Bapak Ibu sambil di sini bisa persiapan loh, kalau besok misalnya kakak tingkat Bapak Ibu ini ada yang menang ke penelitian di RTPM. Nah itu, dana maksimalnya adalah 30 juta untuk diperoleh. Kebetulan yang bimbingan saya ada 2 yang lolos, bimbingan Pak Setia ada 1 yang lolos. Dan itu untuk tesisnya, kan otomatis berarti untuk tesisnya nggak perlu mikir ya, udah didanai dari pemerintah ya, gitu. Ya walaupun nggak yang lolosnya nggak 30 sih, kemarin yang satu 26, yang satu 23 kalau nggak salah. 26 koma berapa, 23 koma berapa yang di saya. Yang di bimbingannya Pak Setia itu 29 kalau nggak salah, banyak juga itu, hampir 30 itu yang. Begitu. Jadi, barangkali bisa menjadi dan sebenarnya kalau yang di tes itu nggak harus yang berbasis budaya sih, cuma barangkali sambil di sini Bapak Ibu ada kepikiran pengen ke sana, barangkali kan sekalian memikirkannya dari sekarang, begitu. Karena biasanya waktu untuk membuat itu, singkat gitu, bahkan ada yang kemarin itu di tempat saya itu karena awalnya 5 yang saya mengajukan itu 5 mahasiswa saya ajukan 5 mahasiswa saya, kemudian dari 5 mahasiswa itu ada 1 yang di malam terakhir itu jam 8:30 itu mengundurkan diri. Bayangan saya kalau cuma 4 kok sayang sekali karena kuotanya saya bisa pakai akun saya itu bisa 5. Kemudian ada 1 mahasiswa saya hubungi, akhirnya membuat dalam sekejap simsalabim itu ya, 8:30 malam itu, jam 11 itu kami upload. Ya walaupun akhirnya nggak menang. Ya begitu jadi, mmm kalau misalnya mau mundur tolong jangan di hari H gitu, minimal seminggu sebelumnya gitu, kan kasihan temennya yang itu. Karena sebenarnya nggak ngusulin nggak apa-apa, cuma bayangan saya, kalau nggak dipakai kan sayang gitu ya. Nah itu. Nah barangkali besok Bapak Ibu nggak hanya di saya, boleh di yang lain itu juga, di Pak Agung bisa,
di dosen yang lain juga bisa begitu. Tapi kebetulan kemarin yang lolos bimbingan saya 2, bimbingannya Pak Setio 1 yang lolos. Kebetulan. Nah, nanti barangkali Bapak Ibu juga bisa ini. Begitu. Itu ini aja sih, apa namanya? Kan nggak semua kenapa saya di sini kan sebenarnya juga nggak semua fokusnya besok ke tesisnya mau ke yang budaya, cuma untuk ini aja, untuk obrolan aja. Barangkali ada yang kepikiran habis saya ngomong itu kepikiran, di daerah saya ada yang bagus ini untuk pembelajaran yang seperti apa gitu barangkali. Kan lebih baik jauh-jauh hari memikirkannya. Oke, Bapak Ibu barangkali besok mau bikin yang tentang apa gitu? Mau materi apa, mau bikinnya itu bahkan, "Bu, saya kalau nggak bikin modul ajar itu terlalu banyak, saya cuma bikin 3 slide." Nggak apa-apa, tapi besok ada yang dipresentasikan. "Bu, saya mau ngambil pakai, misalnya di Kerajaan Tarumanegara." Boleh. "Bu, saya mau ambil dari apa gitu." Boleh. "Bu, saya ambil dari tari-tarian di daerah saya itu kebetulan nih." Boleh. Misalnya dari rumah Nanya, adat Bu. yang boleh gitu, mana-mana boleh. Maaf, Bu, mau nanya, Bu. Iya, silahkan Pak Muin. Ini yang akan dibuat itu budaya yang berkaitan dengan bidang studi atau khusus? Kalau kami kan di Solo ada bidang studinya khusus BSM namanya, Bu. Heeh. Apakah bisa itu gitu? Oke, sebenarnya kan kemarin posisi budaya itu bisa belajar tentang budaya, belajar dengan budaya, belajar melalui budaya, kemudian belajar berbudaya kemarin ya. Kalau di Iya. PSM itu kan berarti belajar tentang budaya. Ya kan? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ternyata di pelajaran bahasa Jawa tadi kan mempelajari tentang yang itu tadi. Kalau mempelajari yang hari-hari tadi itu. Kalau itu kan belajar tentang budaya. Nah, kalau belajar tentang budaya, saya rasa Bapak Ibu bikinnya mudah. Maksudnya kan tinggal itu mindah kemudian membelajarkan. Yang menjadi tantangan adalah saat mau membelajarkan belajar dengan budaya atau belajar melalui budaya. Sehingga saya ambil yang lebih menantang. Begitu. Jadi harapannya bukan di pelajaran PSM tadi, Pak. Boleh Bapak Berarti ada kaitkan dengan heeh. dengan matematik atau bahasa Indonesia gitu ya, Bu? Nah, betul sekali. Jadi misalnya Oh, ada bacaan apa, kemudian diapakan, misalnya cari inti pokok dan sebagainya, atau mungkin kemana. Tapi bukan tentang budaya itu, tapi memanfaatkannya dengan budaya atau melalui budaya. oke, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama. Ada Bapak Ibu barangkali ini sambil apa mengingat-ingat gitu ya. Wah, saya mau bikin apa nih? Oke, barangkali ada yang mau ditanyakan terkait tugasnya. Kalau yang di kakak tingkat kemarin memang berkelompok, karena memang kebetulan mahasiswanya kan banyak dan enggak online ya. Nah, kalau online malah berkelompok itu kayaknya juga akan susah ya. Kan hadir, hadir kemudian bikin berkelompok lah. Misalnya di sini nanti Pak Muin sama Bu Alfi berkelompok. Nah, ngerjainnya gimana? Malah bingung ya. Iya. Saya rasa nggak masalah sih sebenarnya bikin sendiri-sendiri karena nggak harus yang Bu bikin modul ajar terus ininya 10 halaman nggak harus. Bahkan misalnya Nanti yang 2 halaman pun nggak masalah gitu. Oke Bapak Ibu Yang barangkali tadi ada kaitannya dengan matematika tadi, boleh dilihat contohnya, Bu? oh boleh. Nah, Yang mana tadi ya? yang ada itu KPK tadi. Oh sebentar yang ada KPK-nya tadi yang mana ya? Bentar saya cari dulu. Oh, tapi ini tadi kan tapi yang ada KPK-nya tadi kan yang dibuat ini ya agak nggak nyambung dengan ini ya. Mau Nggak yang nyambung. itu atau
atau gimana? Ya, IPA boleh juga, Bu. Bentar. Yang tadi itu gini. Yang KPK tadi itu. Ini tadi KPK ya. Berarti dibuatkan RPP-nya ya, Bu? Nah, kalau mau dibikinkan RPP-nya boleh, enggak juga nggak apa-apa. Makanya tadi kalau mau bikin sampai 10 halaman boleh. Bahkan mau bikin sederhana cuma 2 atau 3 halaman pun nggak masalah, tapi besok ada yang penting adalah idenya. Saya lebih ngambil ke idenya. Jadi enggak Kaitannya. yang terus heeh. Berarti kayak PowerPoint boleh ya, Bu ya? Boleh, PowerPoint pun boleh. Tetapi ini tadi enggak ini ya. Ini bukan tadi yang dimaksud ya, Pak ya. Tapi ini kan nggak nyambung dengan yang ini ya. Nggak Ini nyambung dengan dengan kalender begini, Bu. iya. Nggak nyambung dengan itunya. Bentar, ada lagi nggak ya? Nggak ada. Ini login aja. Nah, ini yang saya kasih contoh yang bikin pusing. Nah, ini ketemu. Bentar. Nah, ini yang saya sebut bikin pusing. Nah, ada tanggalan, kemudian Kamis Pahing kali Sabtu Pahing, mana ada hari dikalikan ya? Bikin materi sendiri nih. Hari kan nggak mungkin dikalikan ya. Dia materinya gimana kemarin tuh? Saking kreatifnya sampai ada perkalian hari. Enggak dijelasin di sini. Enggak, tapi tadi ada kali-kalinya kan enggak ada ya, masa hari dikalikan. Ini kalender Jawa, kertas HVS nggak tahu buat apa nih. Oh ini LKS. Ini kemudian Kamis Pahing kali Sabtu Pahing nggak tahu maksudnya kali-kaliannya apa kan nggak bisa dikalikan ya. Kamis Pahing yang Pahing itu 13. Oh mungkin kayak gitu 13 kali Sabtu Pahing. Itu kan bikin materi sendiri ini nggak ada. Yang kayak gini ini nggak ada di budaya perkalian kayak gini itu nggak ada. Jadi nanti tolong jangan bikin materi baru ya. Yang 13 kali budayanya nggak 8. ada. Iya, itu saking kreatifnya ya. Nggak ada. Nah, kalau KPK tadi barangkali bisa gini Pak mungkin. Kalau yang pakai kalendernya, misalnya setiap 4 hari sekali kan gitu ya. Misalnya 4 hari sekali. Hari yang pertamanya ini Senin tanggal 3 ini. 4 hari sekali maka dilingkari 3, kemudian 4 hari kan 1, 2, 3, 4 gitu ya. Misalnya setiap 4 gitu, kemudian 4 dan seterusnya. Kemudian yang 5 hari sekali, maka startnya sama di sini, maka yang kelima nanti akan bareng lagi di kapan gitu, pertama bareng. Itu kan bisa dengan melingkari dari sini. Nah, itu bisa menggunakan kalender ini sebagai media kan berapa hari sekali ya, misalnya kayak tadi yang pasaran tadi, yang pasar pasaran PON itu di pasar mana aja misalnya. Itu kan bisa ke sini. Itu bisa ke KPK. Begitu. Tapi nggak harus tanggal loh, yang besok silahkan loh ya. Mana-mana boleh. Seperti yang lain ya, Bu. Oke, yang lain boleh. Sebenarnya banyak ini ya yang bisa dibawa ya. Eh, Kalau yang saya tayangkan kan kemarin ada yang saya tayangkan belum yang misalnya contoh wayang untuk pembelajaran apa gitu. Jadi kalau belajar tentang wayangnya maka belajar tentang budaya. Tapi kalau memanfaatkan wayang dalam pembelajaran, nah itu beda lagi. Oke, Bapak Ibu barangkali kalau melihat ini ya yang di UNESCO diakui
dari Indonesia itu kan wayang masuk, gamelan masuk, kemudian yang dari Papua itu apa itu yang tasnya itu loh, itu masuk sebagai kekayaan tak benda yang dari Indonesia. Padahal benda, saya nggak ini kok disebut tak benda kenapa gitu, padahal bentuknya benda gitu. Batik juga masuk kekayaan tak benda dari Indonesia. Nah, misalnya memanfaatkan batik dalam pembelajaran apa gitu juga boleh. Karena jangan sampai batik diakui oleh negara sebelah, tahu-tahu kita marah gitu ya. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan lagi terkait apa yang mau dibuat barangkali? Atau malah sudah ada bayangan, wah segera ini habis ini saya bikin sebelum saya lupa gitu ya. Karena kalau dibikin malam ini, minggu depan tinggal ditayangkan. Kalau dibikin besok, bisa jadi besok lupa. Besok Sabtu sudah mengerjakan tugas yang lain lagi mesti. Oke, Bapak Ibu, ada lagi barangkali? Pak Mungin barangkali? Enggak atau cukup? Cukup, Bu. Oke, baik. Dicoba dulu, Bu. Ya, dicoba dulu. Memang kadang kalau habis nyoba terus ini apa namanya? Terus ada hal yang perlu ditanyakan biasanya gitu. Gak apa-apa, kita bahas lagi besok. Oke, baik Bapak Ibu, kalau tidak ada barangkali saya cukupkan dulu untuk pertemuan malam ini. Oke, Bu. Oke, baik. Selamat malam dan selamat mencoba mengerjakan tugasnya. Untuk yang besok ini ya bukan kalender lagi. Nanti silahkan memilih, barangkali bisa Yang lain dari ya, Bu. yang lain boleh. Bu, tapi saya masih penasaran sama kalender. Boleh juga. Mau ke apapun boleh. Oke, baik. Saya akhiri dulu untuk pertemuan kita malam ini. Selamat malam, selamat istirahat, atau mau selamat mengerjakan tugasnya juga boleh. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.